Ari saung saha ieu? Gagaduhan memang kadang mah. Saung abah ieu sarua ti dieu. Parege ieu pun kopi bahasa dia ya. Oh, sehat bah. Alhamdulillah. Heeh. Rasana Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi abah teh ari ti dieu meureunannya. Mohon. Enggak tahu. Di dalam enggak ada. Hah? Tahu di kebun. Coba. Nah, Nah, di tempat ini Mbah Ajun itu sekarang tinggal saudara, hidup sendiri di usia yang sekitar mungkin sekarang 65 sampai 70 tahun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Alhamdulillah untuk hari ini pengerjaan pondasi masih berjalan, dan kebetulan untuk hari ini saat ini lagi pada istirahat saudara. Di tengah istirahatnya pekerja sambil menunggu makan saudara ya. Jadi kita hari ini akan mengunjungi Mbah Ajun saudara. Mbah Ajun itu tinggal sendiri di gunung. Sebagaimana janji saya kemarin sama Mbah Ajun ya, saya insya Allah akan bersilaturahmi dengan Mbah Ajun, yang mana Mbah Ajun itu tinggal sendiri. Dan memang sebelumnya saya sudah pernah ke Mbah Ajun, namun bukan lewat jalan Halimun, melainkan jalannya jalan yang lain. Dan kebetulan Kang Nurdin katanya tahu persis jalan untuk menuju ke Mbah Ajun. Dan memang Mbah Ajun itu kadang-kadang datang ke kampung Halimun. Jadi di usia yang sudah tua, Kang Ajun tinggalnya sendiri saudara ya. Dan kemarin saya pernah bertemu dengan Mbah Ajun di rumahnya sebelah sana saudara ya. Dan untuk hari ini kita akan diantar sama Kang Nurdin ya untuk menuju ke rumahnya Mbah Ajun ya. Oke. Kang Nurdin, memang dari sini jaraknya berapa kilo ke sana? paling 1 kilo lah. 1 kilo? Iya. Oh yang benar, Ya, 1 dekat ya kalau dari sini itu. Ya dekat. Saya dulu waktu berkunjung ke rumahnya Mbah Ajun itu bukan lewat sini. Ya, lewat Panisan. Lewat Panisan, agak jauh juga kalau dari Panisan ke Maju. Mbah Ajun. Tapi kalau dari sini katanya cukup dekat ya. Relatif aman. Oke. Allahu Akbar. Oh lewat jalan sini. Iya. Allahu Akbar. Berarti kesini bisa lewat naik sepeda motor. Bisa kalau musim kemarau. Kalau hujan ya repot juga ya. Karena jalannya ini cukup sempit juga. Oh iya. Wah sepertinya lebih 1 kilo Kang Nurdin. Kalau ke Sumur juga kan 500 meter itu dari kampung Halimun. Ini sekitar 1 kilo. Sekitar ya. Kalau ke Sumur kan 500. Dari Sumur ke Mbah Ajun itu 500 lagi. Oh 500 lagi. Satu. Memang sudah pernah di meteran. Ya perkiraan. Perkiraan aja ya. Ya. Oke. Memang kalau dari Panisan ya lumayan cukup jauh. Saya dulu berjalan kaki untuk ke rumahnya Mbah Ajun. Tapi kalau lewat Halimun, kampung Halimun ya sepertinya cukup dekat juga saudara ya. Tidak seperti apa yang kita telah lalu sebelumnya. Medannya pun juga nggak nanjak ya gitu. Wow bener tuh ngalikan. Masya Allah. Cikalong itu ya. Ya, ya Cikalong. Oke. Ini Cikalong Sawagirang. Iya iya. Kang Nurdin. Nah, saya nanya sama Kang Nurdin. Ya, ya.
Kalau keseharian Kang Nurdin itu kerjanya apa? Ya, saya sih kerja sehariannya di kebun pinus. Oh, di kebun pinus. Ya. Sebagai apa? Bisa disebut sebagai mandor juga bisa. Oh, terus? Selain mandor, saya juga ngordinir penyadap. Kalau bahasa perhutani itu disebutnya KTS. Oh, KTS itu apa? Ketua Tani Sadap. Oh, KTS Ketua Tani Sadap. Sadap. Jadi Kang Nurdin itu sebagai mandor Ya, di perhutani. Nah, sambil berjalan, oke silakan. Siap. Sambil berjalan, ini untuk Cikalong Kulon itu berapa ratus hektar Kang Nurdin? Kalau hektar, saya sih belum lihat peta. Ya. Kalau yang saya kelola ke-RPH Majalaya itu, kalau getahnya itu harus menghasilkan, karena saya juga ditekan sama perhutani, harus mendapatkan 6 ton per periode. Oh, per periode itu 15 hari. 15 hari itu harus mendapatkan getah 6 ton. Ya, 6 ton. Oh. Berarti kalau 1 bulan itu saya harus mendapatkan 12 ton. 12 ton. Ya. Jarak luasnya itu berapa? Luasnya kebun pinus itu. Kalau luasnya itu emang sih harus buka peta dulu. Oh, jadi tidak ada data di Kang Nurdin. Kalau di awal begini nggak ada. Kita harus buka peta dulu. Oh, jadi biar lebih akurat mungkin ya. Akurat. Menjawabnya takutnya salah. Takut Anda salah. Nanti dibully ya. Dibully juga. Ya oke lah. Jadi Kang Nurdin itu sebagai mandor di perhutani ya, ataupun spesial untuk kebun pinus. KTS. Ketua Tani Sadap. Oh, KTS itu Ketua Tani Sadap. Oh, oke. Berikut KTH juga. Kalau KTH itu di perhutani Ketua Tani Hutan. KTH. Ya. K na ketua, T na tani, H na hutan. Oh. Merangkap jabatan tanpa gaji. Oh gitu. Wah, masya Allah, masya Allah. Nah, Mantap juga. ini benar-benar pemandangannya mantap banget. Tuh, masya Allah. Bener luar biasa ya. Ini kalau boleh tahu, ini ketinggian di atas permukaan laut itu berapa? Kalau nggak salah sih 900 mdpl. 900 mdpl. 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 Naon MDPL teh? Ya apa itu? Lupa tuh. Permukaan laut. Permukaan laut ya. Di atas permukaan laut 900 mdpl. meter MDPL di atas permukaan laut. Oh ya. Nah, saudara tuh benar-benar nih sangat tinggi. Tuh. Luar biasa. Ini kalau Pak Ajun mau ke Halimun juga lewat sini. Oh, begitu. Iya. Kan dari saungnya Mbah Ajun itu ke Babakan Empang dekat juga ya? Apakah lebih jauh? Lebih jauh. Oh iya. Lebih jauh ke Babakan Empang Daripada ke Halimun. ke Halimun. Karena dia kan jalannya juga, maaf tapi ya, dia kan udah nggak normal juga. Kalau ke sini kan tanjakannya nggak terlalu tajam. Iya. Tapi muter-muter ya. Ya. Allahu Akbar. Itu kenapa Kang Ajun hidupnya sendiri, menyendiri gitu? Ya, ntar kita tanya aja kalau ada bajunya. Kalau kita kan nggak tahu kepribadian dia. Alasannya gimana nggak tahu ya? Gimana betul kak? Ntar juga kita ngomong langsung secara individu. Apa alasan dia sehingga dia tinggal di hutan sendirian. Nah, itu ada tuh. Siapa itu yang 2 orang? Itu Bah Anun itu. Hah? Ya, Bah Anun itu. Anun? Iya, Bah Anun. Yang kalau kerja bakti itu suka memberi konsumsi itu. Memang di sini tempatnya? Iya, kebunnya itu. Kan di dekat Pinus. Ya, di situ punya, di sini punya.
Oh, begitu. Siabah Andun itu Hmm. bisa disebut aktif lah Oh, dalam iya. berkebunnya. Meskipun Mm-mm. usianya itu udah tua, Oh, tapi iya. semangat kerjanya wah Luar biasa ya. luar biasa. Heeh. Nah, itu di atas itu bangunan apa itu? Ada satu tuh. Ya itu yang disebut panisan itu. Oh, iya, iya. Pak Nisan juga. Oh, jadi kita lewat belakang ya dulu. Kita lewat depan tuh ke rumah sana. Allahu Akbar. Nah, si Abah Andun itu suka nanam ini Cabai ya. cabai gunung. Heeh. Ini tanamannya nih. Pada ini pada lebat-lebat. Oh, iya. Bagus ya. Assalamualaikum. Oh, rupanya Abah di sini, Bah. Ma, beres sabona. Heeh. Ngerapunten, Ma. Heeh. Bah. Dengan Abah teh ti dieu. Ari saung saha ieu? Gagaduhan memang kadang mah. Saung Abah ti sarua ti dieu. Parigi pun kopi bahasa ya. Oh, sehat, Bah. Alhamdulillah. Heeh. Rasa apa aja? Alhamdulillah. Jadi Abah teh ari ti dieu meureunannya. Mohon. Hmm. Udah nu itu Heeh. pun kopi alit. Areka itu sate kana teh? Bahajun. Oh iya. Aya mah ayeuna. Ayah kira. Kira-kira ayahnya. Mudah-mudahan ayah. Kan? Oh gitu. Jatuh di mana? Cikeni. Oh, ya aku mah dia. Oh. Cobian ini lah. Ya, cabean lah. Coba dulu ya. Iya. Bah, mangga bahnya. Mangga. Abdi balik ka dieu heula. Silaturahmi. Oh, berarti enakeun Abah di dieu. Angke mah kadi ngahajar naik motornya. Masakan enak. Hah? Ya siap, insya Allah Bah, insya Allah. Oke. Oh, masya Allah, bener tempatnya tuh luar biasa ya. Oh, Nah, ini juga bekas jalan dulu. jalan apa itu? Kalau dulu itu jalan ke sini. Oh, ada jalan. Dari Panisan itu naik ke sini. Hmm. Bekas batu ini juga. Oh iya ya. Bener luar biasa. Mantap, top market top ini pemandangan. Ternyata alam dunia itu masih luas. Masih luas Kang Nurdin. Luar biasa. Oke. Lumayan jauh juga. Nah, ini sebenarnya lebih dari 1 kilo nih kalau begini. Dari tadi kita jalan kaki ya. 1,5 kilo lah. Oh iya, itu perkiraan aja ya. Ya sepertinya lebih juga nih. Wah. Lumayan jauh. Wah, ini ada berapa kilo ini? Oh, ini sudah rusak ya. Ini punya siapa ini? Yang dulu bukan?
Hah? Ya dulu di sini. Kek. Urang teh berat kamu teh lewat itu baru nyanu kau itu tuh. Hah? Oh iya. Ini yang dulu. Yang sekarang di mana? Di bawah. Oke. Nah ini saudara, ini bekas Mbak Ajun yang dulu. Jadi untuk atapnya nih menggunakan bambu dibelah menjadi dua dan seperti ini nih. Ya. Jadi boleh menyimak di video saya sebelumnya. Ada. Oke, kita langsung nyamperin ke bawah. Oh, subhanallah, kasihan banget nih Mbak Ajun. Di sini kalau nggak salah dulu itu. Jalan mana? Subhanallah, jalannya. Kayak kumah balik deh ya. Temawa itek. Buka itek tuh. Jauh banget. Oh iya, jadi Kang Mbah Ajun itu dulu memang di sebelah sana dan sudah pindah karena saung yang ditinggalinya itu roboh saudara. Jadi dia pindah ke bawah. Wah, agak kebayang. Aduh. Jalannya juga nih sampai mudun seperti ini nih. Allahu Akbar. Kang Nurdin, jalan mana? Wah, Allahu Akbar. Nanti baliknya lewat tadi. Apa ada jalan pintas lain? Wah, iya maaf, benar sangat jauh ini mah. Nah, itu tuh tempatnya ya yang sekarang ini. Dulu memang di sebelah sana waktu saya berkunjung ke Bayun. Namun saung yang di sana itu roboh ya. Jadi Bayun pindah ke sini nih. Nyaungnya sebelah sini, masya Allah. Saya tak terbayang ya Allah. Luar biasa ya Allah. Kasihan banget. Ada nggak orangnya? Nggak tahu. Di dalam nggak ada. Hah? Nggak tahu di kebun. Coba. Nah, Nah, di tempat ini Mbah Ajun itu sekarang tinggal saudara, hidup sendiri di usia yang sekitar mungkin sekarang 65 sampai 70 tahun. Mbah Ajun tinggal di sini saudara, di tempat ini. Subhanallah, saya nggak bayar. Benar-benar sangat sedih saudara, ya Allah. Allahu Akbar. Tapi walaupun begitu saya benar-benar sangat memuji ya sama Mbah Ajun itu. Dia itu sosok lelaki yang tidak pernah meninggalkan sholat saudara. Oh ini nih
Ini untuk dapurnya ya. Nah, kita lihat sebelah sini nih. Kita lihat ya. Oh, ini ditutup. Ya. Subhanallah. Sangat-sangat miris saya, saudara. Allahu Akbar, kasihan. Nah, oh, ada garam tuh. Ada garam, ada apa namanya? Ada gelas, ada tempat air minum, dan tempat masaknya juga ada, sama ada katelnya tuh. Itu katel ya. Ada enggak? Nggak ada Pak Haji. Hah? Nggak ada. Kemana? Nggak tahu dia. Apakah dia ke anaknya ke Cikendi kali? Memang masih ada keluarganya di sini. Cikendi. Nah, cuma kan dia juga belum punya rumah. Rumahnya di sini. Jadi setiap hari itu Mbah Ajun itu tidur di sini. Iya di sini. Dia nggak punya tempat tinggal. Oh ya Allah. Boleh dibuka? Nggak apa-apa kalau dibuka, saya lihat ke dalam. Nggak apa-apa. Hah? Oh dikunci. Oh, dikunci. Ada kuncinya juga ya. Kunci juga. Ya udah, jangan masuk kalau dikunci. Gak enak. Tapi kan kalau menurut kita ini kok bangunannya kayak gini, ini dikunci. Iya. Bang, unik juga ya, kayak Abu Nawas ya. Pada bolong gini nih, ini kan sebenarnya pada bolong. Kalau misalnya pencuri juga sebenarnya bisa masuk, karena ini bolong-bolong. Nah, ini dicongkel juga bisa ya. Namun unik, walaupun seperti ini bangunannya, ini tetap dikunci sama, ada gemboknya juga tuh. Nah, ini gemboknya, nah ini kunci ya. Jadi kalau lewat pintu nggak bisa sebenarnya masuk, bisanya lewat Lewat samping. lewat samping. Kalau samping biasa. Ini juga nih ada. Kalau di atas itu bagian apa, Kang Nurdin? Ya, kalau di atas ini Mbah Ajun tidur. Tidurnya. Kalau di bawah masak. Oh, kalau di bawah untuk masak. Boleh lihat. Tempat tidurnya kan seperti gitu. Oh, ini tempat tidurnya di sini. Ya, itu ada juga kan. Ada selimutnya itu. Ada selimutnya juga tuh. Wah, Masya Allah. Nah, di sini untuk masak mungkin masak, di bawah. di bawah masak. Kalau sejauh ini masaknya itu apa itu? Makannya apa? Tahu nggak? Ya, kadang kalau ada ya nasi. Kalau nggak ada nasi, paling dia seadanya aja. Kalau itu tuh pisang. Oh. Terus kalau nggak ada pisang, ya kemungkinan singkong kan di sini nggak mungkin nanam singkong karena kan ini hutan. Nanti Banyak babi. Banyak babinya juga. Gitu. Paling dia kan itu ada apa? Itu Nangka. ya nangka dimasak juga, itu nangka muda itu. Oh iya, jadi nangka muda, saudara. Kalau untuk singkong tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena banyak babi. Karena banyak babi juga. Babi hutan. Jadi kalau tidak ada beras, tidak ada uang, Pasti Mbah Ajun pisang makannya pisang seperti itu, dimasak. ataupun nangka ya. Iya. Sayang saudara ya, Mbah Ajunnya tidak ada. Nantilah insya Allah kita akan berkunjung kembali ya ke sini. Nah, seperti ini saudara ya kondisi rumahnya Mbah Ajun yang hidup sendiri di tengah hutan, bener-bener sangat jauh ya. Bener-bener saya juga merasa miris, merasa kasihan di usia yang tidak muda lagi ya, mungkin sekitar 65 sampai 70 tahun umur Mbah Ajun itu ya. Jadi waktu saya berkunjung dulu ke sini itu bukan di tempat sini, melainkan di atas ya, yang tadi kita kelewat itu. Masya Allah.
Saya tidak tahu, mungkin Mbah Ajun berada di anaknya. Memang Mbah Ajun memiliki anak di Cikeni ya, namun keseharian Mbah Ajun itu biasanya di sini, tempat tinggalnya di sini, tidurnya di sini, dan berusahanya juga di sini. Nah, kebetulan sekarang tidak ada, nggak tahu mungkin berada di luar sana. Yang jelas dengan kondisi seperti ini saudara ya, saya juga merasa sangat kasihan dan ngeri banget melihat rumahnya Mbah Ajun yang memang kalau didorong ini akan Runtuh juga. runtuh saudara ya. Udah lapuk juga. Udah lapuk semuanya, jadi untuk di bawah itu dipakai untuk tempat memasak Kang Nurdin ya. Tempat memasak dan tempat duduk. Sementara di atasnya itu untuk tempat tidur. Yang saya salut sekali sama Mbah Ajun, dulu saya pernah, ya mungkin sekitar 2 tahun silam, saya pernah mengunjungi Mbah Ajun, tapi Mbah Ajun waktu itu ada di atas sana, dan pada waktu itu saya belum mampu, belum bisa untuk seperti ini saudara ya. Waktu dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya memang berkunjung ke rumah Mbah Ajun, namun rumah yang di atas itu sudah runtuh, sehingga Mbah Ajun pindah ke sini dan membuatkan rumah sangat-sangat sederhana juga di bawah sini. Nah, seperti ini saudara, saya benar-benar merasa kasihan sama Mbah Ajun. Dan memang Mbah Ajun itu hidupnya sendiri, duda ya Kang ya, duda, hidup sendiri. Dan waktu kemarin saya pernah ketemu Mbah Ajun di Halimun di bawah Kang, di Halimun di bawah, dan saya pada waktu itu berjanji akan mengunjungi Mbah Ajun. Namun ketika saya kesini memang Mbah Ajunnya tidak ada. Mudah-mudahan kedepannya ya, kedepannya insya Allah mudah-mudahan ada milik rezekinya kedepannya, sehingga kita bisa merelokasi Mbah Ajun di Halimun seperti Kang Nurdin ya. Memang keinginan saya sih emang Mbah Ajun itu tinggal di Halimun, karena saya juga sebagai tetangganya kasihan juga, dia di usianya udah lanjut, mana ini di tengah hutan, mana sendirian, keadaan rumahnya pun seperti ini. Kalau inilah kan tidak layak huni. Bukan tidak layak lagi, ini tidak pantas. Tidak pantas gitu. Ya. Itu kan itu tiang-tiangnya juga dari pohon bambu, nggak ada kekuatan. Yang mungkin kalau didorong udah ambruk seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya itu memang ada tempat itu di Halimun itu. Ada, itu di belakang rumah saya juga yang dekat sumur bor itu. Cukuplah buat Mbah Ajun. Boleh warga di sana kalau boleh, misalnya saya mah emang. Tapi kan saya salut sama Mbah Ajun, sholatnya itu luar biasa Kang. Itu makanya. Jadi biar nanti kedepannya ada yang ngurus masjid di sana itu. Sejauh ini kan saya perhatikan, mohon maaf ya. Sejauh ini saya perhatikan di Masjid Musola Kampung Halimun itu memang agak kurang sedikit. Ada perhatian karena memang mungkin kesibukan warga masing-masing ya. Saya juga tidak menyalahkan warga setempat ya, mungkin mereka itu sibuk mencari nafkah sehingga sedikit lupa untuk mengurus masjid ya. Kalau mungkin Mbah Ajun ada di sana kan bisa azan setiap saat, Kang Aan sebagai imamnya mungkinnya seperti itu, Kang Nurdin sebagai makmumnya, ataupun kita nanti kedepannya kita hidupkan kembali Kang masjid yang ada di Kampung Halimun itu ya. Mudah-mudahan kedepannya masjidnya lebih lagi hidup, lebih lagi makmur, apalagi nanti kita bentuk DKM ya, seperti itu Kang. Jadi insya Allah saudara ya, insya Allah. Jadi saya tidak menjanjikan, insya Allah kalau ada milik rezekinya, mudah-mudahan kedepannya saya ingin sekali ya, kalau misalnya misi saya sudah beres di Kampung Halimun, saya ingin sekali memindahkan rumah Kang Ajun, minimalnya membuatkan rumah walaupun mungkin kecil, cukup untuk Mbah Ajun seperti itu saudara ya. Nah oke saudara, karena Mbah Ajunnya tidak ada, kita akan kembali lagi ke progres pembangunan MCK yang berada di Kampung Halimun. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya saudara, sehingga niat saya ingin membangunkan rumah kecil sederhana bisa tercapai, terwujud di Kampung Halimun samping masjid ya. Samping masjid dekat rumah saya. Dekat rumah Kang Nurdin juga sama. Enggak bakal jual saya itu kalau Mbah Ajunnya mau, udah
Oh jadi punya tempat Akang, Punya tempat saya. boleh digunakan Boleh. untuk Kang Ajun. Untuk Wak Ajun. Serius Kang? Serius saya. Sumpah demi Allah. Oh iya. Saya serius. Karena saya juga kasihan. Saya kan punya itu apa garapan juga lah. Lahan lah sedikit. Kalau modal kan saya maaf ya. Buat rumah tangga saya juga belum cukup. Mana mungkin kan kita ya kalau Pak Haji misalkan ada milik rezekinya mau mendirikan rumah Bajun, di saya itu ada tempatnya. Jadi boleh digunakan. Boleh. Ya jadi seperti itu saudara. Jadi katanya di samping musola itu ada tempat ya cukup mungkin untuk berapa 2 rumah mungkin ya. Tadi Cukup. 2 rumah. Ya kalau rumah kecil-kecil itu cukup. Cukup 2 rumah ya kita kedepannya insya Allah kita akan bikinkan lah ukuran kecil yang jelas layak untuk ditinggali ya layak untuk dihuni oleh Bajun biar Bajun nanti kasihan kalau sakit malam-malam gimana. Nah itu jangan saya khawatirkan, makanya tadi itu saya pengen kesini itu apa dikhawatirkan takutnya Bajun itu kenapa di rumah seperti ini mana jauh kemana-mana itu Pak Haji. Kalau misalnya meninggal misalnya ya mohon maaf kalau meninggal siapa yang tahu kapan meninggalnya kalau posisinya letaknya seperti ini tahu-tahu 10 hari 20 hari sudah menjadi tengkorakan gitu. kita kan nggak tahu kan sementara kan warga di sini nggak mungkin nengok nengok ke sini setiap hari gitu. Hari ini memang untuk warga Halimun masuknya warga Halimun juga ininya masuknya kepada warga Halimun seperti Bah Omo mungkin ya cuma itu. kalau Bah Omo itu memang sudah dibikinkan rumah oleh anaknya dekat. Nggak tahu kalau Bah Omo itu kenapa nggak mau pindah, saya juga nggak tahu. Kan itu sudah bisa ditempati sebenarnya, seperti tetangga-tangganya sudah bilang katanya ini sudah bisa ditempati, tapi Bah Omo-nya nggak mau tinggal di sana. Ya, saya juga nggak tahu. Oke saudara, insya Allah kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bah Omo karena Bah Omo-nya sekarang tidak ada. Ya, jadi mungkin bisa tahu juga nanti kedepannya Bah Omo-nya datang ke Ajun. Bah Ajun, mohon maaf ya, Bah Ajunnya nanti bisa datang juga ke Halimun ya. Nah oke saudara, cukup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, hatur nuhun Kang ya. Sama-sama. Oke Kang, sukses Kang. Siap. Oke Kang Nurdin, tadi kan kita bawa kopi. Udah aja taruh aja. Oh iya. Nah, digantungin aja tuh di tempat itu, tempat. Kalau Wah Ajunnya pulang nanti ada ya udah jadi biar tahu nanti ada orang kesini ya. Siap aja. Simak di sini aja kan. digantungan di tempat kunci aja. Di sini aja di sini. Tadi jangan terlalu bawah ya, takut di itu anjing. Oke. Karena di sini juga banyak pemburu. Ya tadi memang kita bawa kopi ya saudara, karena Bah Ajunnya tidak ada, jadi kita simpan kopi biar tahu bahwa kesini ada orang gitu ya, seperti itu. Oh jadi di samping bawah rumahnya Bah Ajun itu ada sumber air ya saudara ya. Jadi sumber airnya ada di bawah sana tuh. Oh itu ada jolangnya Kang Nurdin. Iya ada. Nah kita lihat sebelah sini saudara. Oh iya ada air. Ada mata air juga di sini nih. Ada jalan kemana? Pulang ke mana? Pulang ke sini. Ada jalan sana. Oke. Kalau naik ke atas itu. Ripuh. Iya. Kasihan juga Pak Haji. Wah, iyalah. Kita harus cari jalan pintas juga. Wah, jalan pintasnya seperti ini rupanya. Aduh, Kang Nurdin bahaya ini bawa saya ke sini. Ke tempat seperti ini nih. Kayak tongkat tuh. Abdi mah kalau dibantu jeung tongkat atau dibantu jeung tongkat. Oke. Wah, Pak Haji nih, Pak Haji juga. Nah, begitu dong. Aduh ya Allah. Aduh gini apa nih ponok tongkat ternyata agak yang tinggian. Astagfirullahaladzim. Tah. Ini baru tongkat. Oke. Jadi biar ada pijakan juga selain kaki. Ini ada bantuan. Aduh ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Aduh. Sampai ini mah tongkatnya tuh terlalu mudah.
Ya Allah. Wah, iya mah ngabong rusuknya. Teganya di kau Kang Nurdin membawa saya jalan seperti ini nih. Tuh. Aduh. Untuk pulangnya saudara terpaksa kita buka jalan baru saudara nih seperti ini nih. Karena kalau kita jalan yang asal tadi kita ke sini sepertinya terlalu nanjak. Nah, makanya kita buka jalan baru ini. Waduh, untuk ada pakar nih di depan. Kang Nurdin nih pakarnya nih. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tah salak tah Kang hese lewat. Kita harus buka jalan dulu nih. Oke, udah dibuka jalannya. Nah, ini nih agak gede kalau bisa. Kalau ini mah kecil. Tuh. Nah, ini lewat sebelah sini nih. Allahu Akbar. Nah, jadi untuk perjalanan hari ini memang tidak kaleng-kaleng saudara. Aduh, kita melewati ini pegunungan yang dibawa sama kehutanan nih, manor perhutani nih, dibawa jalan-jalannya nih seperti ini saudara. Oh, kalau manor perhutani harus kuat. Iya ya, tapi kan jangan sampai seperti ini Kang Nurdin bawanya. Wah, wah. Nah, apalagi sekarang nih menyeberang nih udah miring seperti ini jalannya nih. Wah, luar biasa nih Kang Nurdin. Harus kuat, harus tahu rutenya. Rutenya ya. Pernah ke Sarung kita? Kita pernah. Aduh, Allah. Mantap. Aduh, kita pegang tongkat sama pegang kamera. Waduh. Oke. Luar biasa. Udah.